Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Calon pasangan mempelai laki-laki maupun wanita yang akan menikah. Kita masuk sekarang bab yang kelima. Mari kita buka halaman 51. 4 tipe kepribadian dirimu dan pasanganmu. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati supaya melalui sesi ini Roh Kudus memberikan pengertian sehingga kami bisa mengerti diri kami, kelebihan kekurangan maupun diri pasangan kami, kelebihan kekurangan, sehingga terjadi harmonitas sesuai dengan firman Tuhan. Berkati sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, apa tujuan dari pelajaran ini? Tujuannya adalah pasangan Kristen yang sedang berpacaran dapat melangsungkan pernikahan dan mereka bisa mengerti satu sama lain, mengenal karakter pasangannya, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami kekurangan, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga dapat saling mendukung dan membangun. Saya mengutip Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 ya. Saya mengutip Pengkhotbah 4. Pengkhotbah pasal 4 Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang lebih baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11 dan 12. Juga kalau orang tidur berdua, mereka akan menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah putuskan. Jadi saudara, dalam pernikahan ini unik saudara. Ingat, pernikahan itu sekolah seumur hidup. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Ingat itu. Kita tidak bisa mengubah pasangan hidup kita. Tapi kita bisa beradaptasi. Dan kita bisa merubah diri kita dulu. Dan berdoa supaya Tuhan menolong melalui perubahan hidup kita. Mudah-mudahan, garis bawahi kata mudah-mudahan pasangan kita berubah. Tapi kalau nggak berubah, kita nggak bisa merubah. Kita bukan Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita beradaptasi. Jangan pernah Anda berpikir untuk merubah pasanganmu. Anda akan frustasi. Yang Anda harus ikuti, Anda beradaptasi, menyesuaikan diri. Kalau enggak, konflik terus. Nah, karena itu kenapa kita perlu belajar temperamen. Nah, saudara, perlu supaya kita tahu apa kelebihan dan kekurangan. Biasanya terjadi di dalam kehidupan manusia itu punya karakter yang khusus, unik. Ada tipe yang kata-katanya keras, tajam. Ada tipe yang senang ngomong. Ya, rumah itu kalau ada tipe yang kayak gini, rame. Ada yang pendiam, tidak suka ngomong. Tapi sekali ngomong, kata-katanya pedas, tajam. Ada yang tipe ya tenang ya. Nah saudara, kalau suami istri tidak belajar ini, tidak bisa menyesuaikan, berantem terus. Satu, suaminya ya potong buah ya, kulitnya kemana-mana ya. Biasa orang sangguin kayak gitu, sudah dia tinggalkan. Istrinya yang melankolis, waduh jorok kali, suamiku ribut, berantem. Bisa ribut tiap hari, ya kan? Kalau 1 hari sih oke, 2 hari sih oke. Kalau 14 tahun seperti itu, apa nggak berantem? Kalau tidak bisa memahami satu dengan lain. Lalu ada kasus yang lain, misalnya contohnya. Di dalam komunikasi, ya sehari-hari. Nah kadang-kadang kalau nggak ngerti, tipe sanguin sering mengulang-ulang. Kadang-kadang ya sering ngomong hal yang sama. Tipe temperamen lain bosen. Bisa berantem loh ini, bisa berantem. Karena itu perlu penyesuaian diri, perlu
toleransi dan empati. Jangan menghakimi. Ingat, Anda tidak bisa merubah pasangan Anda, tapi Anda bisa beradaptasi. Kenapa saya ulang-ulangi? Ini penting. Jadi, jangan ubah pasanganmu. Anda akan frustasi. Doakan. Mudah-mudahan melalui Anda berubah, pasanganmu ikut berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini ada tipe-tipe. Nanti Anda baca ya. Halaman 53 sampai dengan halaman 64 ya dari buku ini. Ya, buku Bimbingan Pranikah GMI KPS ya. Nah, itu dari teori mana? Dari teori Hippocrates, seorang Yunani ya, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia menggolongkan empat kepribadian. Ada sanguin. Karena dipengaruhi darah, maka orang sanguin ini optimis, humoris, dan juga aktif. Nah, orang sanguin itu mudah ditebak. Dari apa? Dari cara ngomongnya. Dia ngomongnya cepat, bersemangat, ya, berambisi. Kalau ketemu orang, hai, salaman pelukan, ya kan? Cipika-cipiki, ya kan? Orang sanguin biasanya mulai dulu ngomong, kamu dari mana? Asalmu di mana? Wah, ada bahan banyak komunikasi. Tapi kalau orang misalnya koleris, nah, koleris itu dari cairan empedu kuning yang lebih dominan. Jadi koleris. Koleris itu emosional, logis, dan keras kepala. Tegas. Dia orientasinya kepada apa? Yang penting program harus jadi. Orang lain tidak peduli. Nah, contohnya gimana? Anda lihat Ahok. Nah, itulah orang koleris. Tegas. Tak, 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 tak. Nah, ya kan? Nah, ada juga tipe melankolis. Melankolis ini tipenya adalah si serius, sensitif, dan tekun. Ini dipengaruhi oleh cairan tubuh namanya sumsum hitam yang dominan. Orang melankolis itu pendiam, analitis ya, dan dia kalau ngomong suka ngomong tajam, ya, kadang-kadang cenderung negative thinking. Tapi ada tipe berikutnya namanya flegmatis. Flegmatis ini si santai dan teratur. Flegmatis ini terlalu banyak lendir di dalam tubuh, maka mempengaruhi emosionalnya. Nah, tipe-tipe ini masing-masing ada plus minusnya, ya. Nah, mari kita bahas pertama, sanguin. Tipe sanguin ini dikenal ekstrovert, mudah berbaur dengan lingkungan, bersifat terbuka, ceria, optimis, bersemangat, kreatif, ramah terhadap orang lain. Mudah bergaul dengan orang baru, mudah ngomong, mudah percaya diri. Ya. Tapi kadang-kadang disalahgunakan. Saking ramanya, kadang-kadang orang sanguin ini bisa ditipu orang lain. Hati-hati tipe sanguin. Ya. Kemudian di dalam pekerjaan, cocok ini menjadi apa? Bintang film, pembicara, pengkhotbah, ya kan? Olahragawan, travel, marketing, ya kan? Pintar. Dia senang mencintai orang. Dia senang kegiatan spontan. Ya. Dan disukai semua orang. Tapi kelemahannya ada. Kelemahannya dia berantakan, ya. Dia kadang-kadang lebih utamakan orang daripada pekerjaan, sehingga pekerjaannya bisa tertunda. Nah, itu hati-hati. Dan juga mudah bosan. Nah, ini orang sanguin ini, ya. Nah, saudara bisa baca ini halaman 53, ya. Nah, kekuatannya, ya, dia tuh mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam. Dia suka hal spontan. Dia mengambil inisiatif daripada hal-hal yang membosankan. Dia buat, ini bosan, kita buat hal ini, kita buat ini, hal-hal yang baru, dia senang. Lalu mudah berubah, banyak keinginan, berhati tulus, ya, dan hebat di permukaan, ambisius, suka bercerita. Tapi kelemahannya apa? Suaranya terlalu keras kalau ketawa. Nah, terlalu keras. Suka membesarkan masalah, susah diam, suka ngomong, ya, mudah ikut-ikutan, dan dikendalikan keadaan atau orang lain.
Kadang-kala sering minta persetujuan untuk hal yang kecil. Mudah berubah-ubah. Nah, sering diulang-ulangi cerita yang sama. Ya, lebih senang bagaimana menghabiskan uang daripada mencari uang. Nah, ini kelemahannya ya. Dan susah tepat waktu. Nah, mendominasi dan percakapan. Susah untuk mendengar daripada berbicara. Kalau bicara lancar, mendengar susah. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, bagaimana tipe melankolis? Tipe melankolis ini tipe kebalikan sanguin. Ya, introvert, cenderung pendiam, dingin, kalem, suka menyendiri, suka ketenangan, tidak suka berburu-buru, pemikir, ya, suka menunggu, pasif, dan tidak banyak kawan. Kalau sanguin, banyak kawan sana sini, ya. Nah, tapi orang melankolis walaupun tidak banyak kawan, cuma 1-2 berkualitas. Nah, dalam membuat perencanaan, orang melankolis sering detail, sempurna, karena orangnya mudah khawatir. Orangnya perfeksionis, mau sempurna. Jika orang sanguin mudah percaya, orang melankolis kebalikan, tidak mudah percaya. Orang melankolis itu analitis dan kreatif. Dia merencanakan jadwal. Contoh, kalau adik saya, orang melankolis, janjian harus 1 bulan sebelumnya jadwal. Kalau saya, tiba-tiba bisa datang. Nah, itu dia. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya analitis, mendalam, penuh pikiran, ya. Kemudian serius, bertujuan kepada jadwal, berorientasi kepada jadwal. Jadwal dibuat bisa 1 bulan sebelumnya. Kemudian sensitif, ya, dia bersifat seni, senang musik, ya, dia juga kreatif, suka mengorbankan diri, ya, idealis, dan punya standar dan perfeksionis. Dan punya perincian teratur, teliti, tekun, rapi. Tulisannya rapi, saudara. Beda kalau sanguin, acak-acakan, saudara. Kamarnya rapi, ini kalau melankolis. Kamar sanguin, acak-acakan. Nah, hemat. Ini orang melankolis hemat. Kalau orang sanguin boros, ya. Nah, kalau sudah memulai harus menuntaskan. Berteman hati-hati, nggak sembarangan. Puas di belakang layar, menghindari perhatian. Mau mendengar keluhan, setia mengabdi, dan sangat memperhatikan orang lain. Rela berkorban. Tapi kelemahannya apa? Cenderung melihat masalah dari sisi negatif, murung, mengingat hal negatif dan pendendam. Ini negatifnya, mudah merasa bersalah dan punya cita diri rendah. Ya, menekankan cara daripada tercapainya tujuan. Tertekan dengan situasi yang tidak sempurna atau berubah-ubah. Karena tidak sempurna situasi, dia frustasi, saudara. Dan melewatkan banyak waktu untuk menganalisis dan merencanakan. Punya standar tinggi, hidup berdasarkan definisi. Sulit bersosialisasi karena sering pilih-pilih. Tukang kritik, sensitif terhadap kritikan. Dia suka kritik tapi sensitif terhadap kritikan. Sulit mengungkapkan perasaan, cenderung menahan kasih sayang. Dia tidak mau langsung mengumbar kasih sayang. Beda dengan sanguin, mudah mengungkapkan kasih sayang. Curiga yang besar dan memerlukan persetujuan. Nah, saudara, tipe manusia itu tidak 100% sanguin, 100% melankolis. Ada campurannya. Kalau saya sanguin, ada campurannya melankolis. Apa buktinya? Buktinya, saudara, saya juga ada sifat melankolis. Misalnya kadang-kadang punya cita diri yang rendah. Itu. Kadang-kala juga saya di satu sisi mudah merasa bersalah. Ya. Dan satu sisi juga saya tertekan dengan situasi yang tidak sempurna, berubah-ubah. Kadang-kadang ada saya pengennya perfeksionis. Nah, itu sedikit melankolisnya. Nah, bagaimana Anda mau tahu sifat melankolis atau sifat sanguin? Nah, caranya saya kasih tahu. Ini kan ada poin-poinnya, ya. Hitung, misalnya poinnya di sini ada 20, baik kelebihan kekurangan 20. Dari 20 itu berapa Anda poinnya? Misalnya, ternyata 10. Ya, 10 bagi 20 kali 100. Ternyata apa? 50% Anda punya sifat sanguin. Ternyata dari 20 sifat melankolis, Anda cuma punya 10, berarti 50% sanguin, 50% melankolis. Anda boleh teliti, ya. Selanjutnya kita masuk kepada tipe koleris. Nah, tipe koleris ini tipe yang tegas, tidak mudah terbawa suasana. Rasional, logis, cepat mengambil keputusan. Berani menanggung resiko mengambil keputusan.
Dan tipe ini fokus dan mandiri. Dia tidak peduli. Walaupun dia sendiri, dia berani. Dan tidak suka basa-basi. Ya. Tidak peduli perasaan orang. Ceplos-ceplos. Secara emosional, kolerik, berani, optimis, percaya diri, berkemauan kuat, berorientasi pada target. Suka mengatur, mengarahkan, persuasif, meyakinkan orang. Nah, kalau dia jadi seorang sales, wah, dia usahakan sekuat tenaga, orang harus beli. Bagaimana caranya? Wah, bila perlu menghalalkan segala cara. Wah, ini orang koleris, ya. Tapi ada sifatnya juga. Punya kelemahan apa? Mudah bosan, keras kepala. Dia tidak suka orang yang bergerak lambat. Nah, ini. Nah, saya juga ada sifat kolerisnya juga. Tidak suka lambat. Nah, keras kepala. Nah, ini. Tidak semua orang itu 100% murni. Dia ada campuran. Berapa persen? Kelebihan orang koleris. Senang memimpin, membuat keputusan, dinamis, aktif. Dia pemimpin. Sangat memerlukan perubahan. Dan harus mengoreksi kesalahan. Kalau orang koleris, dia akan kritis. Kalau ada yang salah harus dikoreksi. Nah, tipe kalau orang koleris itu bisa dilihat di dalam gereja metodis misalnya. Contohnya siapa? Tokoh yang koleris, Anda bisa lihat. Kalau dia tipenya suka ini sesuai, ini fakta, teori, ini kenyataan. Ini firman Tuhan kok begini. Itulah orang koleris. Lihat pendeta-pendeta yang pokoknya kalau sudah enggak bisa B. Nah, itulah koleris. Nah, itu Anda bisa lihat. Lalu bebas dan mandiri, berkemauan keras. Bisa memastikan untuk mencapai target, berani menghadapi tantangan. Prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan memecahkan masalah dengan cari solusi praktis dan bergerak cepat. Mendelegasikan pekerjaan, berorientasi pada produktivitas, membuat dan menentukan tujuan. Terdorong oleh tantangan. Makin banyak tantangan, makin suka dia. Tidak perlu teman. Bisa hidup di bawah tekanan. Konflik pun dia bisa enjoy. Berani memimpin, mau memimpin, mengorganisasi, dan punya visi ke depan. Dan biasanya dia benar. Unggul dalam keadaan darurat. Tapi punya kelemahan, saudara. Apa kelemahannya? Tidak sabar, cepat marah. Ya, senang memerintah. Nah, ini nampak dia senang memerintah. Terlalu gairah dan susah santai. Menyukai kontroversi, pertengkaran. Terlalu kaku dan kuat atau keras. Tidak menyukai air mata atau emosi dan tidak simpatik. Tidak suka hal bersepele atau bertele-tele. Sering membuat keputusan tergesa-gesa. Memanipulasi orang, menuntut orang, cenderung memperalat orang. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, ini orang ini seperti ini. Workaholic, gila kerja. Amat sulit mengaku salah dan meminta maaf. Dan mungkin selalu benar tapi tidak populer. Nah, ini orang kolerik. Nah, contoh misalnya. Di dalam rapat-rapat misalnya. Orang kolerik itu dia tidak peduli perasaan orang. Yang penting dia ngomong sesuai kebenaran. Orang mau tersebut terserah. Yang penting dia berpikir benar, programnya harus jalan. Dan dia ambil keputusan langsung, cepat. Nah, kadang-kadang tidak mikir perasaan orang. Omongannya keras, tajam, kasar kadang-kadang. Tapi jalan, suka memerintah. Nah, beda dengan tipe flegmatik. Tipe flegmatik dikenal sifat keibuannya. Mereka sering sabar, sederhana, penonton, kalem, cinta damai, ya, tidak mau konflik, ya. Karena itu disuruh apa saja mau meskipun dia tidak suka dan menderita. Baginya kedamaian itu penting. Jika timbul masalah, ia akan mencari solusi damai tanpa timbul pertengkaran. Ia mau merugi sedikit dan rela sakit asal masalah itu cepat selesai. Flegmatis juga seseorang yang sering menyebarkan kebahagiaan melalui humor-humornya, sehingga orang bisa bahagia. Tipe ini tidak suka sikap menantang, ya, apa adanya, tidak kaku, menyukai pekerjaan administratif, menghindari konflik dan mudah sepakat. Tipe flegmatis menjadi teman, sifat mereka sering terbawa, ya, dengan humornya. Tetapi saudara, flegmatis ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Memendam perasaan, masalah jika ada dalam hidupnya. Dan ini yang dapat merugikan hidupnya. Dan mereka lama mengambil keputusan. Kalau orang kolerik cepat. Satu hari siap. Mereka bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya, itu ya. Nah, kekuatannya apa kalau flegmatik?
mudah bergaul, santai, tenang, teguh, sabar, seimbang, pendengar yang baik, tidak banyak bicara tapi cenderung bijaksana, simpatik, baik hati, yang sering menyembunyikan emosi, kuat dalam bidang administrasi, cenderung ingin segalanya terorganisir, pendengar yang baik, cenderung untuk menemukan cara yang termudah, bersikap baik jika di bawah tekanan, ya, tidak mau melawan. Nah ini. Dan menyenangkan, tidak mau menyinggung perasaan, rasa humor yang tajam, senang melihat dan mengawasi, berbelas kasihan, peduli, mudah diajak rukun dan berdamai. Nah ini orang flegmatik, ya. Tapi kelemahannya apa? Kurang antusias, terutama perubahan kegiatan baru. Mudah khawatir, mudah cemas, menghindari konflik dan tanggung jawab, terlalu pemalu dan pendiam, humornya kering, cenderung mengejek. Sarkasme, hati-hati kalau orang flegmatik ini sudah mengejek, nyelekit ya dengan humornya. Kurang berorientasi pada tujuan, sulit bergerak, kurang memotivasi diri, lebih suka jadi penonton daripada orang yang terlibat langsung. Tidak senang didesak-desak, tapi sering menunda-nunda, gantungkan masalah. Nah ini. Ya jadi kalau orang flegmatik dia sering menggantungkan masalah, dia biarkan aja. Saya ngalami pemimpin di gereja, ya, ada yang seperti itu. Kalau saya, karena ada sanguinnya, ada koleriknya sedikit, ya pokoknya diselesaikan masalah itu. Nah, beda dengan orang flegmatik. Nah, jadi saudara, apa yang mau saya katakan? Saya mau menutup dengan statement Florence Litter. Dan penelitiannya dia berkata, ternyata empat kepribadian ini didasarkan pada temperamennya dimiliki oleh setiap orang. Hanya kadarnya beda-beda. Yang ada kadarnya 50%, 20%, 70%, 30%. Jadi saudara, apa artinya? Dia katakan lagi, Florence ini, tidak ada kepribadian yang berdiri tunggal, yang paling baik. Tidak ada. Semuanya baik kok. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Tanpa orang sanguin, dunia ini akan terasa sepi. Tanpa orang melankolis, tidak akan terjadi riset dan kesenian, seni tinggi. Tanpa orang-orang sanguin, dunia ini akan terasa sepi, ya. Dan tanpa orang koleris, tidak ada pemimpin yang dapat mengarahkan dunia ini dengan arah tujuan yang tepat. Tanpa orang flegmatis, maka tidak ada orang bijak yang mampu mendamaikan dunia. Nah, suatu saat saudara, ada terjadi kebakaran. Wah, begitu terjadi kebakaran saudara, orang sanguin langsung bangun dan berkata, kebakaran, bangun, kebakaran. Woi, kebakaran, woi, jangan gitu, woi. Wah, semuanya bangun. Sudah bangun, semuanya sibuk. Tapi orang sanguin cuma sibuk ngomong. Orang kolerik begitu bangun, kamu kerja, kamu ambil air, kamu telepon polisi, kamu cepat ambil semprotan, kamu telepon ambulan, telepon pemadam kebakaran. Dia sendiri tidak bergerak, dia sibuk meminta orang dulu. Orang melankolis begitu lihat rumah terbakar, aduh, siapa yang dendam sama saya? Jahat sekali, kejam sekali. Orang flegmatik begitu lihat kebakaran, tenang, sabar, tenang. Ya tenang, sabar. Ya saking sabarnya, tenangnya, dia sendiri gak bergerak, rumahnya sudah hancur. Dia bilang tenang. Nah ini tentu saya bilang masing-masing kita punya kelebihan kekurangan. Bukan berarti kita tahu ini kita mengejek orang. Dasar kamu melani fleg, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menerima diri kita paling penting. Kalau kita bisa menerima diri kita bisa menerima kelemahan orang lain. Kita gak bisa menerima diri kita, bagaimana kita bisa menerima orang lain? Diri kita aja sendiri gak bisa terima. Oke? Biarlah pelajaran ini menolong kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati calon pasangan suami istri yang akan menikah, berkati melalui pelajaran mereka akan diberkati. Tolong mereka supaya mereka bisa mengenal diri mereka, kelebihan dan positif masing-masing, dan juga mengenal pasangannya. Sehingga di dalam rumah tangga yang akan dipersiapkan, mereka lebih dalam lagi untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.